Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah, dan kita pun berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Yang saya hormati Dr. Dadan Fitria Ramadan, MAG, MMPD. Beliau selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan Islam. Dan teman-teman yang saya hormati, perkenalkan, saya Egi Rusyandi dari kelompok 6 kelas non-reguler A UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Insyaallah pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik perencanaan pendidikan. Dan yang kita pahami di dalam Al-Quranul Karim tentang perencanaan, kita akan melihat di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surah Al-Hasyr ayat 18. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang ia kerjakan sekarang untuk masa depannya. Ma qaddamat, apa yang telah ia lakukan. Jadi terus merenungkan, terus memikirkan, merencanakan untuk kehidupannya di kemudian hari. Bahkan Syekh Ibnu Qayyim, ulama besar, beliau menyampaikan bahwa ayat ini di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 ini, bahwa ayat ini adalah landasan tentang munasabah, tentang muhasabah, landasan tentang muhasabah. Jadi seseorang itu merenungkan, melihat kembali apa yang telah ia kerjakan. Agar apa? Agar ia bisa menyiapkan untuk masa depannya. Lihat, maqaddamat lighad, merenungkan ligodin itu artinya masa depannya atau hari esok atau hari akhirat, hari akhir gitu ya. Tapi diungkapkan oleh Allah lighad untuk hari esoknya, Masya Allah gitu ya. Padahal hari akhir itu mungkin masih jauh gitu ya. Tapi Allah sebutkan esok hari, karena meskipun hari akhir itu jauh, ia akan tetap tiba dan kita akan bertemu dengan hari tersebut. Termasuk dalam manajemen, bahwa perencanaan itu sangat dominan di dalamnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Lihat, Allah ulangi di awal dan di akhir ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Jadi para ulama menyampaikan, ada yang mengatakan bahwa takwa yang kedua adalah penekanan dari takwa yang pertama. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa takwa yang pertama itu adalah menjalankan ketaatan, dan takwa yang kedua itu meninggalkan kemaksiatan. Jadi termasuk perencanaan, dalam perencanaan itu di dalamnya harus bertakwa, merencanakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi tentunya. Dan Allah menutupnya, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Khabir itu artinya Allah mengetahui segala sesuatu itu dengan detail sekali. Seakan-akan Allah berfirman, lakukanlah kebajikan dan hati-hatilah dari maksiat, karena Allah mencatat semua itu dengan detail. Jadi tidak ada satu perencanaan pun kecuali pasti tercatat dan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kesimpulannya adalah jangan khawatir kalau seseorang itu melakukan kebajikan sekecil apapun dan gak ada orang yang melihat, itu gak masalah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu, dan Allah tahu dengan sangat detail. Kemudian
Itu landasan ayat Al-Quran. Kemudian kita melihat dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bahwa Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Bahwa sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kita lihat bahwa ternyata niat itu mengawali perencanaan. Maka kita niatkan niat yang karena Allah SWT semua perencanaan kita. Lalu landasan yang ketiga, ini ada di dalam undang-undang, bahwa apa itu pendidikan. Dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu disampaikan bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu secara aktif mengimbangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Maka pendidikan itu harus direncanakan, harus dimanage, dan harus dikelola dengan baik. Sehingga apa? Sehingga peserta didik itu bisa secara aktif mengembangkan potensinya dan tentu berdampak terhadap tercapainya tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa perencanaan pendidikan itu adalah pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada 4 unsur dalam perencanaan. Di antaranya adalah 1, adanya tujuan yang harus dicapai. Kemudian yang kedua, adanya strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, ada sumber daya yang mendukung. Dan yang keempat, ada implementasi setiap keputusan. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas di tema kita bahwa tentang teknik-teknik perencanaan pendidikan. Teknik-teknik perencanaan pendidikan itu yang pertama ada diagram balok atau bar chart. Kemudian yang kedua ada diagram milestone. Kemudian yang ketiga ada PERT dan CPM. PERT itu Program Evaluation and Review Teknik. Ini teknik penilaian dan peninjauan program. Kemudian ada CPM itu Critical Path Method. Ini metode jalur kritis. Ya. Yang pertama yang kita bahas adalah diagram balok. Diagram balok atau bar chart itu sering disebut juga dengan diagram Gantt. Jadi Gantt chart karena diagram ini memberikan gambaran tentang yang pertama kegiatan terperinci dari suatu proyek. Kemudian yang kedua waktu memulai setiap sikap kegiatan. Dan yang ketiga adalah lamanya kegiatan tersebut. Jadi dalam diagram balok ini biasanya terdapat 2 macam sumbu, yaitu absis dan ordinat atau 2 dimensi, vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal itu menunjukkan tugas atau perincian tugas yang harus dikerjakan, sedangkan dimensi horizontal itu menunjukkan waktu mulai dari yang ditentukan. Dan kita akan menjumpai beberapa kegiatan itu dapat dilakukan bersamaan waktunya dan kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan gitu ya. Jadi diagram balok ini sebenarnya lebih dikenal oleh kita itu kenapa? Karena penggunaannya yang mudah dan sederhana. Dan saya yakin teman-teman juga sudah melakukan ini gitu ya. Hanya mungkin barangkali di antara kita ada yang baru tahu ini namanya diagram balok gitu ya. Atau bar chart. Lihat contohnya bahwa ada di situ ada waktu, ada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan seterusnya. Kemudian ada jenis kegiatan A, B, C, D, E dan selanjutnya. Kita contohkan saja ini
kegiatan ini tentang pembangunan gedung sekolah atau kelas gitu ya. Maka kegiatan di dalamnya ada desain, ada perizinan, ada penunjukan kontraktor, pelaksanaan, pemeriksaan, dan serah terima contohkan. Maka dengan diagram balok ini, kegiatannya yang pertama adalah contohkan desain, itu bulan April contohkan. Kemudian perizinan itu bulan April Mei. Kemudian penunjukan kontraktor itu bulan Mei contohkan. Kemudian pelaksanaan pembangunan itu Mei sampai dengan Juli. Sedangkan pemeriksaannya dari bulan Mei dan Juli itu juga langsung ada pengawasnya. Dan yang terakhir adalah serah terima. Ketika pembangunan kelas itu selesai, maka serah terima itu bulan Agustus. Kurang lebih begitu kegiatan, kemudian dihubungkan dengan bulan atau waktunya. Itu yang pertama, diagram balok. Kemudian yang kedua ada diagram milestone. Diagram milestone itu disebut juga diagram struktur perincian kerja, bahwa diagram ini menggambarkan tentang unsur-unsur fungsional suatu proyek dengan keterkaitannya secara fungsional. Jadi struktur ini dibuat berdasarkan pemecahan struktur proyek yang disusun secara hierarki. Contohkan diagram struktur perincian kerja ini gitu ya. Jadi apabila proyek secara keseluruhan itu dianggap sebagai sistem, maka proyek itu dipecah-pecah menjadi bagian-bagian sistem atau subsistem. Kita lihat di gambar ini, contohnya diagram milestone. Kita lihat di atas, maka contohkan di atas itu adalah modul, kemudian diturunkan, ada yang sifatnya kegiatan, ada yang materi dasar. Dari materi dasar itu diturunkan, ada yang materi pokok, ada yang materi suplemen. Sedangkan dari kegiatan itu diturunkan menjadi buku kerja ataupun buku tugas. Dari dua hal ini kemudian diturunkan, ada evaluasi, ada isi, ada tujuan gitu. Dan dari tujuan itu turun lagi, ada TIU dan TIK. Kurang lebih begitu. Jadi ini sebagai sistem. Jadi sistem maka dipecah-pecah menjadi subsistem, bagian-bagian dari sistem. Itu tentang diagram milestone. Kemudian yang ketiga adalah tentang PERT dan CPM, bahwa PERT itu adalah program evaluation and review teknik, yaitu teknik penilaian dan peninjauan program. Jadi PERT ini suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur, mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Kita lihat sebagai contoh ada di gambar. Lihat bahwa ini ada bentuknya lingkaran. Lingkaran itu diartikan adalah peristiwa ataupun kejadian ataupun suatu kegiatan. Itu lingkaran itu. Kemudian anak panah itu menunjukkan kegiatan yang memerlukan waktu dan sumber. Di antaranya ada tenaga, perlengkapan, material biaya, dan sebagainya. Itu anak panah. Kegiatan itu memerlukan waktu dan sumber. Sedangkan lingkaran dari 1, kemudian itu ada panah ke angka 2, itu kegiatan yang menghubungkan peristiwa 1 dan 2. Dan ada contohkan anak panah, lihat yang angka 2 dan 3 menuju anak panah keempat. Itu diartikan bahwa banyak kegiatan yang mulai dari satu peristiwa tadi. Peristiwanya dari 1, 2 ke 3 itu dari peristiwa 1 sampai ke 4 dan sebagainya gitu ya. Jadi salah satu tujuan menggunakan jaringan kerja PERT ini adalah menentukan waktu dan membuat penjadwalan penyelesaian proyek. Maka dalam PERT ini terdapat 4 macam waktu. Waktu yang pertama adalah waktu tercepat, itu waktu yang paling optimis, diperkirakan semua berjalan dengan baik. Itu berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua ini ada waktu terpanjang.
waktu terpanjang ini bahwa waktu paling pesimis atau diperkirakan terdapat banyak hambatan. Kemudian waktu yang ketiga adalah waktu yang paling mungkin, ini waktu normal. Waktu normal selesainya proyek tersebut. Dan yang keempat adalah waktu longgar. Ini waktu penundaan suatu kegiatan karena ada sesuatu hal. Lalu apa sebenarnya tujuan dan manfaat part? Yang pertama adalah waktu penyelesaian proyeksi sesuai yang diharapkan. Kemudian probabilitas penyelesaian sebelum tanggal yang ditentukan. Kemudian kegiatan jalur kritis yang berdampak langsung terhadap waktu penyelesaian. Kemudian yang keempat, kegiatan itu memiliki waktu kendur dan yang dapat meminjamkan sumber daya untuk kegiatan jalur kritis. Dan yang kelima adalah kegiatan awal dan akhir tanggal. Itu apa kelebihannya? Kita akan melihat kelebihan dari part ini, diantaranya adalah sangat bermanfaat untuk menjadwalkan dan mengendalikan proyek besar. Yang kedua, konsepnya lugas atau langsung, tidak memerlukan perhitungan matematis yang rumit. Yang ketiga, networknya dapat untuk melihat hubungan antar kegiatan proyek secara cepat. Kemudian analisa jalur kritis dan membantu menunjukkan kegiatan yang perlu diperhatikan lebih dekat. Jadi akan sangat terlihat. Kemudian dokumentasi proyek dan gambar menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk berbagai kegiatan tersebut dan dapat diterapkan untuk proyek yang bervariasi serta berguna dalam pengawasan biaya dan jadwal. Itu kelebihannya. Sedangkan kekurangan dari part ini adalah kegiatannya itu harus jelas dan hubungan harus bebas dan stabil. Lalu hubungan pendahulu harus dijelaskan dan dijaringkan bersama-sama. Dan perkiraan waktu itu cenderung subjektif dan tergantung manajer. Serta ada bahaya terselubung dengan terlalu banyaknya penekanan pada jalur kritis. Maka nyaris hal yang kritis itu perlu sangat diawasi. Itu kekurangan dari part. Kita masuk ke CPM atau CPM ini adalah Critical Path Method. Ini kalau menurut para ahli itu, diantaranya menurut Antonio Pensa itu, bahwa CPM itu adalah prosedur yang menggunakan analisis jaringan untuk mengidentifikasi tugas-tugas yang berada di jalur kritis, yaitu di mana setiap keterlambatan dalam penyelesaian tugas-tugas itu akan memperpanjang skala waktu proyek kecuali diambil tindakan. Sedangkan menurut Chase Santiago dan Desiree Magellan, bahwa CPM itu adalah algoritma matematis didasarkan untuk penjadwalan serangkaian kegiatan proyek. Jadi CPM ini lebih banyak mengarah pada penyelesaian pada bagian permasalahan biaya dan mutu pekerjaan. Kita lihat gambar. Di gambar ini terlihat ada garis putus-putus, itu disebut dengan dummy. Itu kegiatan semu menghubungkan dua peristiwa yang menunjukkan bahwa peristiwa terdahulu itu merupakan hambatan dari peristiwa yang mengikutinya. Makanya dummy ini tidak mempunyai waktu dan tidak menggunakan sumber. Tuh. Dan kita lihat juga bahwa di situ ada lintasan jalur kritis. Kita akan melihat mana saja lintasan yang kritis. Contohkan di gambar ada A ini kritis, gitu. Masa proyeksinya sampai 8 tambah 20 itu ada 28. Dan lintasan yang lain seperti A, C, D, F maupun BE itu tidak kritis karena waktunya kurang dari 28. Maka yang kritis ini perlu pengawasan lebih. Dan kita bisa memetakan mana yang kondisinya proyek ini yang kritis, yang harus segera diambil tindakan. Itu kemudian tujuan dan manfaat CPM ini untuk memetakan semua langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dan mengidentifikasi jadwal untuk setiap prioritas dan urutannya yang terlibat. Kemudian menunjukkan hubungan tiap-tiap kegiatan terhadap keseluruhan proyek. Kemudian menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis untuk tiap kegiatan, dan membantu penggunaan tenaga kerja, uang, dan sumber daya lainnya
dengan cara mencermati hal-hal yang kritis pada proyek. Apa kelebihan dari CPM ini, metode ini? Bahwa yang pertama, untuk penjadwalan, pemantauan, dan pengendalian proyek sudah sangat terlihat di situ. Kemudian juga seseorang manajer proyek itu dapat menentukan tanggal yang sebenarnya untuk setiap kegiatan dan membandingkan apa yang harusnya terjadi dengan apa yang sedang terjadi dan reaksinya seperti apa. Kemudian yang ketiga, kegiatan dan hasilnya itu dapat ditampilkan sebagai jaringan. Kemudian menampilkan dependensi untuk membantu penjadwalan, melakukan evaluasi kegiatan yang dapat berjalan sejajar satu sama lain, dan sebagainya. Itu kelebihannya. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu dapat menjadi rumit dan meningkatkan kompleksitas untuk proyek yang lebih besar, kemudian tidak menangani penjadwalan personil atau alokasi sumber daya. Kemudian yang ketiga, jalur kritis tidak selalu jelas dan perlu dihitung cermat, dan memperkirakan waktu penyelesaian kegiatan itu bisa sulit. Itu kekurangannya. Kita lihat apa sih perbedaan CPM dan PERT ini, bahwa PERT digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan. Itu PERT. Sedangkan CPM itu digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah dikerjakan. Jadi sehingga data, waktu, dan biaya setiap unsur kegiatan sudah diketahui oleh evaluator. Yang kedua, PERT itu digunakan 3 jenis waktu pengerjaan: tercepat, terlama, serta terlayak. Sedangkan CPM hanya memiliki 1 jenis informasi waktu pengerjaan, yaitu waktu yang paling tepat dan layak untuk menyelesaikan suatu proyek. Kemudian yang ketiga, pada PERT yang ditentukan tepat waktu, sebab dengan penyingkatan waktu maka biaya proyek turut mengecil. Sedangkan pada CPM menekankan tepat biaya. Dalam PERT, anak panah itu menunjukkan tata urutan atau hubungan pada CPM tanda panah gitu. Jadi CPM menggunakan 1 jenis waktu untuk taksiran waktu kegiatan, PERT menggunakan 3 jenis waktu: waktu optimis, termungkin, dan pesimis gitu ya, dalam sebuah proyek. Dan yang terakhir adalah persamaan CPM dan PERT tadi, bahwa mempunyai tujuan yang sama, bahwa di mana analisis yang digunakan adalah sangat mirip, yaitu menggunakan diagram anak panah. Jadi dapat dikatakan CPM itu merupakan variasinya dari PERT, itu CPM. Dan perbedaan pokok antara CPM dan PERT itu sebenarnya terletak pada perkiraan waktu, di mana PERT menggunakan rumus, kemudian CPM menggunakan perhitungan jalur kritis. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ilmu-ilmu perencanaan ini, termasuk teknik-teknik perencanaan. Dan begitu dari saya, mohon maaf. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.